Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Prediksi Ketepatan Waktu Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Faktor Kerja Paruh Waktu dan Akademik Menggunakan Algoritma Naive Bayes. Ketepatan waktu kelulusan mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Ketepatan waktu kelulusan yang tinggi tidak hanya berkontribusi pada reputasi institusi, tetapi juga mempengaruhi akreditasi dan daya tarik bagi calon mahasiswa. Namun, berdasarkan data yang ada, hanya sekitar 60-70% mahasiswa di Indonesia yang mampu lulus tepat waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan tepat waktu, baik yang bersifat akademik seperti IPK dan kehadiran maupun faktor non-akademik seperti pekerjaan paruh waktu. Salah satu masalah yang muncul adalah dampak dari pekerjaan paruh waktu terhadap kelulusan mahasiswa. Pekerjaan paruh waktu dapat memberikan penghasilan tambahan tetapi juga dapat mengganggu konsentrasi dan waktu belajar mahasiswa. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang bekerja paruh waktu memiliki IPK yang lebih rendah dan tingkat kehadiran yang lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi yang memperhitungkan kedua faktor tersebut, faktor akademik dan non-akademik, untuk memprediksi kelulusan tepat waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model prediksi kelulusan mahasiswa yang menggabungkan faktor akademik seperti IPK, kehadiran, SKS, serta faktor non-akademik yaitu pekerjaan paruh waktu. Algoritma yang digunakan adalah Naive Bayes yang memiliki kemampuan untuk menangani dataset besar dan memberikan prediksi yang cepat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Naive Bayes dalam memprediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa dan membandingkannya dengan algoritma lain seperti decision tree dan support vector machine. Adapun batasan masalah ataupun batasan penelitian, penelitian yang dibatasi pada penggunaan algoritma Naive Bayes dan hanya dilakukan pada satu institusi pendidikan untuk meningkatkan konsistensi data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPK, kehadiran jumlah SKS, serta status pekerjaan paruh waktu mahasiswa. Data yang digunakan bersifat kuantitatif dan diperoleh melalui survei kepada mahasiswa. Selanjutnya ada bab 2. Pada bab ini kita membahas literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Ketepatan waktu kelulusan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik akademik maupun non-akademik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor akademik seperti IPK, jumlah SKS yang diambil, serta kehadiran mahasiswa yang berhubungan erat dengan ketepatan waktu kelulusan. Selain itu, faktor non-akademik seperti pekerjaan paruh waktu juga dapat mempengaruhi kelulusan tepat waktu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa mahasiswa yang bekerja paruh waktu cenderung memiliki IPK yang lebih rendah dan lebih sering mengalami keterlambatan dalam kelulusan dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja. Penggunaan algoritma Naive Bayes dalam memprediksi kelulusan mahasiswa juga telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Haryatmi dan Hervianti tahun 2021 menunjukkan bahwa Naive Bayes dapat mencapai akurasi hingga 85% dalam memprediksi kelulusan. Sementara Armansyah dan Ramli tahun 2021 mencatatkan akurasi 100% pada data kelulusan di universitas mereka. Meskipun demikian, Naive Bayes memiliki keterbatasan terutama jika variabel data saling terkait yang bisa mempengaruhi keakuratan hasil prediksi. Selanjutnya ada bab 3. Pada bab ini dijelaskan metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode eksploratif bertujuan untuk memprediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa dengan menggabungkan faktor akademik dan non-akademik. Algoritma Naive Bayes dipilih sebagai metode utama dalam penelitian ini. Adapun tahapan penelitian, yang pertama adalah identifikasi masalah. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan, yaitu rendahnya ketepatan waktu kelulusan mahasiswa yang dipengaruhi oleh faktor akademik dan non-akademik, khususnya pekerjaan paruh waktu. Terus ada pengumpulan data. Pada tahap ini, data akademik seperti IPK, kehadiran, jumlah SKS, dan data non-akademik seperti pekerjaan paruh waktu dan jam kerja per minggu dikumpulkan melalui survei kepada mahasiswa di satu institusi.
pendidikan. Terus ada pre-processing data. Data yang dikumpulkan harus dibersihkan dan diproses terlebih dahulu. Ini termasuk menangani data yang hilang, mengkonversi data kategorikal menjadi numerik, dan mengidentifikasi serta menangani outliers. Terus ada pembagian data. Data yang sudah diproses dibagi menjadi dua bagian, yaitu training set 80% untuk membangun model dan testing set 20% untuk menguji akurasi model yang sudah dibuat. Terus ada penerapan algoritma Naive Bayes. Pada tahap ini, algoritma Naive Bayes diterapkan untuk memprediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa berdasarkan data yang telah diproses. Algoritma ini memanfaatkan prinsip probabilitas untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya ada penerapan algoritma lainnya. Selain Naive Bayes, algoritma lain seperti decision tree dan SPM juga diterapkan untuk membandingkan performanya dalam memprediksi kelulusan tepat waktu. Terus ada evaluasi model. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kinerja model menggunakan metrik akurasi, sensitivitas, dan stabilitas untuk menilai seberapa efektif masing-masing algoritma dalam memprediksi kelulusan tepat waktu. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Pada tahap ini, hasil dari model diuji dianalisis untuk memahami variabel mana yang penting berpengaruh terhadap ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Hal ini juga membantu dalam memberikan rekomendasi bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan ketepatan waktu kelulusan. Selanjutnya ada alur algoritma Naive Bayes. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari survei dan sistem informasi akademik diproses agar sesuai dengan format yang diterima oleh algoritma Naive Bayes. Terus ada menghitung pure probability. Pada langkah ini, algoritma menghitung probabilitas awal dari setiap kelas, yaitu kemungkinan mahasiswa lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu berdasarkan data yang ada. Terus ada menghitung likelihood. Selanjutnya, algoritma menghitung probabilitas bersyarat untuk setiap fitur, misalnya IPK ataupun jam kerja, berdasarkan kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada menghitung posterior probability. Menggunakan teorema Bayes, algoritma menghitung probabilitas posterior untuk setiap kelas menggabungkan informasi prior probability dan likelihood. Terus ada klasifikasi. Algoritma memilih dengan probabilitas posterior tertinggi sebagai hasil prediksi. Jika probabilitas untuk kelas tepat waktu lebih tinggi, maka hasilnya diprediksi akan lulus tepat waktu. Terus ada evaluasi model. Setelah model dibuat, dilakukan evaluasi untuk melihat kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Terus ada interpretasi hasil. Hasil yang diperoleh dianalisis untuk memahami variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu kelulusan dan memberikan wawasan bagi pengambil keputusan pendidikan. Untuk perangkat dan software yang digunakan, penelitian ini menggunakan Python dengan daftar pustaka scikit-learn untuk penerapan algoritma Naive Bayes dan analisis data. Python dipilih karena efisiensi dan dukungan pustaka yang kuat untuk pembelajaran mesin. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi kelulusan yang menggabungkan faktor akademik dan non-akademik, khususnya pengaruh pekerjaan paruh waktu. Dengan menggunakan algoritma Naive Bayes, diharapkan model ini dapat membantu institusi pendidikan dalam mengidentifikasi mahasiswa yang beresiko tidak lulus tepat waktu, sehingga tindakan intervensi yang tepat dapat diambil. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas Naive Bayes dan membandingkannya dengan algoritma lain seperti decision tree dan super vector machine atau SVM. Terima kasih.